A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini, malam yang ke 28 Pak. Malam yang ke-28 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita bisa hadir di musholla yang sama-sama kita cintai ini untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan nantinya akan diteruskan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Selawat beriringan salam marilah kita ucapkan buat baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biladzil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi seperti yang disampaikan Bapak MC tadi, yang mengisi tausiah di mushola kita ini sebetulnya Ustaz Mas Nur, tapi dikarenakan beliau berhalangan hadir, jadi beliau mengamanahkannya kepada saya. Jadi nanti kalau seandainya penyampaiannya tak sebagus yang original, jadi dimaklumi adalah ya kan. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tausiah kita di malam hari ini yaitu yang berjudul Hablum minallah Hablum minan nas. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara yang namanya hablum minallah, yang namanya hablum minan nas, hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah itu disebut hablum minallah, dan hubungan kita sesama dengan manusia itu disebut dengan hablum minan nas. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasannya antara hablum minallah ini dengan hablum minan nas itu harus seimbang. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin lebih memperdekat hubungan kita dengan Sang Pencipta kita, maka kita juga tidak boleh melupakan yang namanya hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia itu juga harus dijaga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sebagai seorang manusia yang beriman, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking dekatnya kita kepada Allah, kita tiap hari melaksanakan ibadah wajib kita kerjakan, ibadah sunnah juga kita kerjakan. Tapi ada terkadang yang kita lupa. Apa yang kita lupa terkadang itu? Hablum minan nas kita tidak kita jaga dengan baik. Terkadang kita tunggang langgang sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat malam tak pernah tinggal. Tapi kita lupa bahwasannya di rumah sebelah kita, tetangga-tetangga kita, mereka terkadang kelaparan, tak punya rezeki, mereka kekurangan rezeki untuk makan. Tapi kita sebagai tetangga yang baik, kita tidak menghiraukannya. Kita hanya sibuk dengan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kita lupa dengan tetangga kita. Ada sebuah hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mungkin hadis ini sudah sering kita dengar, tapi harus sebetulnya, tapi yang terkadang kita lupa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya apa? Tidak beriman di antara kalian, tidak beriman salah satu di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sendiri seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Artinya apa? Hubungan kita dengan sesama manusia
itu sebetulnya sangatlah kuat. Di balik kita dekat kepada Allah, kita juga harus dekat kepada tetangga-tetangga kita dengan saudara-saudara kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia terkadang kita banyak melihat dari bentuk fisik kita. Kita banyak menilai seseorang itu dari bentuk bagaimana seseorang tersebut berpakaiannya, bagaimana seseorang itu dari bentuk bergayanya, bagaimana seseorang itu terkadang kita kalau tegur sapanya, attitude-nya kalau dalam bahasa kita. Tapi sebetulnya yang kita lihat, yang harus kita ketahui selain dari fisiknya tersebut, itu juga hatinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, beliau itu bisa merubah hati seseorang. Beliau itu bisa mengubah apa kata hati seseorang. Jadi seumpamanya kita ini memiliki seseorang tetangga yang tampaknya itu bisa dibilang tidak harmonis. Kita memiliki tetangga-tetangga yang kita bisa dibilang tidak akur. Maka kita tidak mau untuk bersosialisasi kepada beliau. Maka itu sebetulnya tidak boleh. Kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kita harus mengetahui tetangga kita itu seperti apa sebetulnya. Bahkan dalam sebuah cerita di zaman Nabi itu mungkin cerita ini juga sudah sering kita dengar, bahwasannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu sebelum beliau masuk Islam, sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau itu amat sangatlah keras dengan Islam. Artinya apa? Ketika Nabi hendak menyampaikan dakwahnya, salah satu orang yang paling keras dalam memusuhi dakwah Nabi tersebut yaitu adalah Umar bin Khattab. Maka suatu ketika Umar ini keluar dari rumahnya, beliau hunus pedangnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Umar itu sudah keluar, sudah mengeluarkan pedangnya, maka yang ditujunya itu pun harus mati di tangannya. Maka ketika dia hendak mencari Nabi, lewatlah seorang Muslim, lalu dia bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kemana engkau dengan pedang yang engkau bawa tersebut?" Lalu apa kata Umar? "Aku ingin mencari Muhammad, aku ingin memancung kepalanya." Lalu apa kata sang pemuda tadi? "Tidak usah engkau jauh-jauh mencari Nabi Muhammad. Engkau pergi datangi saja adikmu. Adikmu sudah masuk ke dalam agamanya." Jadi ketika Umar bin Khattab itu mendengar jawaban dari sang pemuda tadi, beliau ini merasa heran. Maka beliau langsung datang ke rumah adiknya tersebut, Fatimah binti Khattab. Maka ketika beliau masuk ke dalam rumahnya tersebut, beliau mendengar ada suara bisik-bisikan antara suami istri tersebut, antara adik Umar bin Khattab ini dengan suaminya. Maka ketika beliau masuk, beliau itu melihat sebuah potongan pelepah kurma. Jadi zaman Nabi itu tidak ada kertas. Jikalau wahyu turun, maka para sahabat itu mencatatnya di sehelai pelepah kurma, atau bisa dibilang dengan dedaunan-dedaunan yang ada. Maka ketika Umar bin Khattab itu melihat selembaran kertas tersebut, beliau mengambilnya. Lalu apa kata adik Umar bin Khattab tersebut? "Jangan sesekali engkau menyentuh lembaran suci itu. Jika engkau belum bersuci, maka engkau dilarang menyentuhnya itu." Maka ketika itu Umar pun dia refleks menampar adiknya, berdarah mulut adiknya. Maka ketika dia menampar adiknya tersebut, adiknya masih membela dengan apa yang dia pegang. Maka ketika itu Umar heran. Seorang Umar yang agak perkasa, yang ditakuti oleh semua orang. Maka ketika di depan adiknya ini, beliau merasa ada sesuatu yang membuatnya lemah. Ada sesuatu yang membuatnya lemah. Maka ketika itu apa kata adiknya? "Jikalau engkau betul-betul ingin melihat apa isi lembaran kertas tersebut, jikalau engkau betul-betul ingin melihat apa yang ada di dalam tulisan ini, maka engkau pergilah pulang, bersihkan badanmu, sucikan dirimu.
Maka tak kala ketika Umar bin Khattab ini pulang, beliau sucikan dirinya, maka beliau kembali. Beliau melihat isi dari yang terdapat di dalam potongan, yang terdapat di dalam sehelai tulisan tadi. Maka dibacanya. Maka ketika itu Nabi baru menerima surat Toha. Maka dibacanya lah surat Toha tersebut. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Terus dibacanya sampai terbesit di hati Umar tersebut, ini bukan tulisan manusia biasa. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkat bahasa seseorang, tingkat bahasa Arab orang zaman dahulu itu tinggi. Jadi beliau bisa membedakan yang mana tulisan sastra dan yang mana tulisan yang dilakukan oleh yang bisa diucapkan dengan manusia-manusia biasa. Maka ketika itu beliau mencari Nabi. Beliau mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencari Nabi dan beliau menyatakan ingin masuk ke dalam agama Islam. Maka tak kala itu pandangan semua orang di Mekah tersebut berubah seketika. Yang tadinya amat sangatlah membenci Islam, hingga suatu ketika mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau membela Islam sampai hembusan nafas terakhirnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memandang seseorang tersebut dari bentuk rupanya, dari bentuk fisiknya, dari bentuk yang mungkin kita tidak ketahui isi dalamnya, maka ada kala baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang ada di dalam hatinya. Karena mana tahu dengan kita mendekatkan diri kita kepada beliau, itu bisa merubah hati beliau yang tadinya mungkin ya bisa dibilang keras kepala, yang tadinya bisa dibilang tidak bisa dibilang. Maka ketika kita mendekatkan diri kita kepada beliau, beliau mau luluh hatinya. Maka disitulah akan terbentuk hubungan kita sesama dengan manusia. Maka hablum minan nas kita pun nanti akan terbentuk di situ. Maka ketika hablum minan nas kita sudah terbentuk, tinggal kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak caranya. Salah satu cara yang mungkin sering kita lakukan yaitu adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai ibadah tersebut, kita mencintai, kita melaksanakannya dengan ikhlas. Maka di situ, jikalau kita sudah ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut, maka insya Allah nanti amalan-amalan yang lainnya pun akan menyusul. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita nanti sudah bisa menyeimbangkan antara hablum minallah kita dengan hablum minan nas kita, maka ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, al-fakir ucapkan wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.